Rata-rata bulan September menjadi awal pembelajaran semester untuk mahasiswa. Apa yang bisa dibicarakan di awal kuliah? Tentu seorang dosen memberikan kontrak kuliah. Bagaimana pembelajaran akan berlangsung selama 1 semester ke depan, ketentuannya apa, bagaimana nilainya, bagaimana kalau tidak masuk, bagaimana kalau sakit. Tentu seorang mahasiswa harus mencermati setiap dosen punya peraturan yang berbeda dengan menggunakan benang merah yang sama, yaitu aturan akademik. Teman-teman, apa yang akan dilakukan selama 1 semester ke depan? Tentu adalah pembelajaran yang dilakukan rata-rata 14 sampai 16 kali pertemuan. Tentu akan berbeda manakala dulu kita masih sekolah SMP, bahkan SD, SMA, SMK. Tentu akan berbeda. Biasanya kalau anak SMP, SMA, SMK, pembelajaran dimulai jam 7, kemudian selesai mungkin jam 1, jam 2. Setiap hari seperti itu. Ada unsur dipaksa dan dikondisikan seorang siswa harus belajar seperti itu. Namun tentu berbeda manakala Anda sudah menjadi mahasiswa. Namanya juga mahasiswa, maha dan siswa, bukan siswa lagi, yaitu seorang siswa yang posisinya sudah lebih tinggi. Ketika Anda menjadi mahasiswa merupakan kulminasi Anda beranjak menjadi dewasa. Maka namanya bukan lagi siswa lagi seperti layaknya ketika SD, SMP, SMA, SMK, tapi mahasiswa. Artinya apa? Seorang mahasiswa berada pada lingkungan akademik. Lingkungan akademik itu bagaimana? Seorang sivitas akademika berpikirnya juga harus berpola akademik. Artinya berdasarkan fakta dan pengetahuan. Bahkan lebih jauh harus berdasarkan riset, penelitian yang kemudian bisa dijurnalkan. Lebih tinggi jurnalnya peringkatnya, maka sebuah penelitian tersebut akan makin valid. Bisa jadi Anda memasukkan jurnal internasional yang terindeks Scopus atau Thomson Reuters atau BOI. Nah, tentu ketika Anda menghadapi sebuah masalah, maka pikiran Anda harus jalan. 5W1H-nya harus Anda temukan. Apa ini? Ada masalah apa? Ketika ada masalah tersebutlah yang seharusnya Anda temukan dahulu. Baru kemudian Anda mencari solusinya. Jangan sok kegantengan Anda kepedean mencari solusi dulu. Wong masalahnya belum ketemu. Jadi ketika Anda berbicara di lingkungan akademik, maka Anda harus mencari fakta-faktanya. Apa ini masalahnya? Nah, cari fakta-faktanya. Kalau sudah Anda ketemu faktanya, masalahnya apa, maka Anda cari referensi yang seriset. Seriset itu bagaimana? Sekategori. Risetnya tentang apa? Maka cari referensi tentang itu yang sudah ada. Tidak mungkin masalah yang Anda sekarang itu tidak ada riset sebelumnya. Luntrungani, skeptik. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk ada, itu tidak mungkin. Pasti sudah ada sebelumnya.
Jangan dikira, wih temuan saya, bukan. Temuan itu adalah temuan novelty yang bersifat baru. Nah, kebaruannya apa dari yang sudah ada? Contoh, kita berbicara soal memori. Memori selama ini misalnya, paling tinggi 64. Nah, dari yang Anda temukan apa? Oh, ternyata kebaruannya kita bisa membuat memori dengan ukuran 128. Kebaruannya adalah memorinya menjadi lebih besar. Sehingga ketika bicara tentu kita akan merujuk, oh dasarnya apa, oh risetnya yang sebelumnya apa, oh solusinya bagaimana, begitu. Kalau sudah ketemu semua, maka sebuah ilmu pengetahuan akan makin lebar terbuka, yang akan menyebabkan sebuah peradaban makin bagus, urusan manusia solusinya makin mudah, kesejahteraan makin bagus. Tetapi lain masalahnya kalau ada masalah baru yang belum ada masalah sebelumnya. Misalnya kemarin COVID, tetapi virus itu sebenarnya sudah ada tapi bermutasi. Jadi sebuah penyakit itu tentu berawal dari masalah-masalah virus sebelumnya yang kemudian bermutasi sehingga menjadi nama penyakit baru yang itu butuh juga penanganan baru. Nah, tentu diperlukan riset. Itulah kenapa pabrik selalu memberikan dana riset kepada kampus, karena letaknya ilmu pengetahuan ada di kampus, bukan di industri. Itulah kenapa juga Dikti, badan riset, selalu memberikan dana. Dananya tidak sedikit loh teman-teman, besar. Kenapa? Karena untuk menguak sebuah masalah dan solusinya apa. Contoh yang lagi sekarang menjadi hit adalah El Nino, kebakaran Bromo, polusi di Jakarta. Nah, ini masalah. Tentu akan dicari penyebabnya apa. Kalau sudah dicari penyebabnya apa ketemu, tentu akan bisa ditemukan solusinya apa. Cuman sekarang solusinya akan diselesaikan atau tidak. Yang bantah bukan hanya modal mulut. Wah ini ngawur, mungkin gitu. Nggak bisa. Ketika Anda membantah itu, maka buatlah riset untuk membantah teori atau temuan baru yang sudah ada. Itulah kenapa sebuah riset harus dijurnalkan, karena akan bernafaskan ilminya. Misalnya kita punya masalah, kemudian setelah itu ditemukan konklusinya, dijurnalkan di jurnal nasional. Nah, maka ketika Anda mau bantah, maka jurnal juga harus minimal nasional. Yang lebih tinggi adalah internasional. Dengan begitu, maka Anda akan punya solusi baru. Ternyata riset yang terdahulu sudah tidak valid. Rata-rata riset itu valid terumnya adalah 3 tahun. Kalau sudah tahun, rata-rata akan ditemukan temuan baru untuk mengatasi masalah yang serupa sebelumnya. Maka biasanya sebuah jurnal bisa digunakan sebagai referensi adalah 3 tahun ke belakang. Mahasiswa, selamat menempuh bukan hidup baru, selamat menempuh pembelajaran baru. Semoga dalam 1 semester Anda mendapatkan luaran yang luar biasa, mendapatkan masukan, mendapatkan wawasan, pengetahuan untuk membentuk karakter Anda, membentuk pemikiran Anda ke depan. Semoga bermanfaat.